Kayak gitu Ustaz. Jazakumullah. Alafu. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu? Allah. Kif yastahinun bi auladin nabi. Bagaimana mereka sekarang ini berani-berani mencaci anaknya Rasulullah? Mengatakan nggak ada turunan nabi, nggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Antum taskutun. Kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. Kamu katakan ilmiah ini semuanya. Hadza huwa a'dhamu jahlin. Ini kebodohan yang paling nyata. Ini orang buta, saudara. Siapa mereka semuanya? Ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua saudara mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lu tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Ye, pala lu bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang kompak, jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, banyak jenderal TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil, saudara. Kenil itu tentara buatan Belanda. Mereka masuk jadi Kenil. Setelah mereka masuk jadi Kenil, mereka diajarkan bagaimana cara megang senjata, bagaimana cara perang, bagaimana cara lempar granat, saudara. Semua diajarin. Jadi mereka bisa tempur. Di antara yang jadi Kenil siapa? Pak Harto jadi Kenil, saudara. Banyak. Abdul Haris Nasution jadi Kenil, saudara. Pak Yani jadi Kenil, saudara. Salah satu pahlawan revolusi. Semua ikut jadi Kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Takbir. Bagus tidak? Saudara, Bung Karno itu dulu jadi mandor Romusa di zaman Jepang, saudara. Bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Dibentuk oleh Belanda. Bung Karno dibentuk peta, dibentuk oleh Jepang. Maaf, saudara. Kenil dibentuk oleh Belanda. Peta dibentuk oleh Jepang. Banyak orang kita ikut peta, saudara. Diajarkan oleh Jepang bagaimana cara lawan Belanda, bagaimana cara lawan Inggris yang mau kembali lagi ke Indonesia. Dikasih senjata sama Jepang, ini senjatanya, lawan mereka. Saudara, Bung Karno ikut, jenderal-jenderal ikut, saudara.
Terus apa kita mau sebut Bung Karno antek Belanda? Apa kita mau sebut Bung Karno antek Jepang? Nggak bisa, saudara. Itu strategi, saudara. Diambil ilmu perangnya, diambil senjatanya, begitu tiba saatnya gunakan untuk ngusir Jepang. Betul? Takbir. Berarti saya tanya, strateginya bagus gak? Bagus gak? Saudara, dulu di zaman Belanda nggak boleh ada organisasi berdiri tanpa izin Belanda. Mana boleh. Jamiat Khair, organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia, saudara, diizinkan Belanda. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, saudara, sebagai organisasi Islam. Izinnya dari siapa? Belanda. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi, saudara. Para habaib ngelihat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat, Belanda mecah belah umat, politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda. Minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Enggak begitu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Dulu orang di Indonesia kalau beli tanah, saudara, harus ada verponding sama agendomnya. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, verponding itu surat tanah dari siapa? Belanda. Agendom surat tanah dari siapa? Belanda, saudara. Lalu apa rakyat Indonesia yang ngurus itu surat buat menyelamatkan tanahnya mau disebut antek Belanda? Nggak bisa. Sebab kalau dia nggak urus, tanahnya disita, tanahnya diambil. Itu namanya strategi. Jangan sampai tanahnya diambil Belanda. Betul? Kalau begitu kakek moyang kita nih semua yang dulu ngurus perponding, agendom, surat tanah dari Belanda, antek bukan? Antek bukan? Berpikir yang cerdas. Emang kunyuk kan gak punya otak. Susah kalau ngomong kunyuk, saudara. Nokojo Habib Utsman antek Belanda, saudara. Ketika itu Belanda mengobok-ngobok umat Islam. Haji mau dilarang karena saran dari Profesor Senok Hugroing, saudara. Haji mau dilarang, saudara. Habib Utsman masuk didaulat oleh kiai-kiai Betawi. Bukan Belanda yang angkat beliau sebagai mufti, saudara. Beliau diminta oleh tuan-tuan guru di Jakarta, Habib, segera pegang ini jabatan mufti. Kalau enggak nanti kita diacak-acak sama Belanda. Nanti Belanda yang memutuskan kapan puasa, kapan lebaran, kemana bayar zakat, siapa yang boleh haji. Kalau diatur Belanda, rusak kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Habib Utsman maju sebagai mufti, saudara. Selama 20 tahun tanpa digaji. Untuk apa? Untuk menahan, saudara, otoritariannya Belanda. Jadi kemudian Habib Utsman begitu diminta fatwanya oleh Belanda, bagaimana soal haji? Teruskan, nggak boleh haji dilarang. Sampai akhirnya penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, penentuan Idul Adha, Belanda sepenuhnya menyerahkan kepada Habib Utsman. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kalau Idul Fitri diatur Belanda, kacau gak? Lebaran sekarang bisa dibilang rusak sama dia. Tidak? Berjasa tidak? Enggak. Supaya umat Belanda. Akhirnya permohonan ini diterima, tapi setengahnya, saudara. Maksudnya apa? Dalam perdata diizinkan oleh warisan, semua diizinkan Belanda pakai hukum Islam. Makanya Belanda membuka pengadilan syariat, saudara.
Di zaman Belanda ada pengadilan syariat, saudara. Masya Allah. Dan sampai hari ini, saudara, semua masukan hukum di pengadilan syariat di zaman Belanda yang merupakan ide dan saran dari Habib Utsman hari ini masuk ke dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan oleh pengadilan agama. Takbir. Cuma Belanda nggak setuju kalau hukum pidananya mencuri potong tangan. Saudara, berjudi atau mabok-mabokan dicambuk, Belanda nggak setuju. Urusan rumah tangga, urusan keluarga diizinkan oleh Belanda. Bayangkan kalau saat itu kita nggak punya mufti, Belanda seenak-enaknya bikin aturan rumah tangga. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini namanya bagi-bagi tugas. Habib Utsman mengamankan itu, yang lain mengamankan yang lain. Jadi saya tanya, kalau gitu Habib Utsman antek Belanda bukan? Antek Belanda bukan? Takbir. Ini yang nuduh Habib Utsman antek nih, kunyuk. Oh, kunyuk gak? Saudara, seenaknya mereka memfitnah. Maka saya minta tolong tuan-tuan guru, tolong para muallim, jangan kita biarkan kalau guru besar kita, mufti kita yang sudah berjasa dihina-hina kita diam. Nggak sampai di situ, bahkan nasabnya Habib Utsman dibilang palsu. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Lucunya, habis dibilang semua habaib nasabnya palsu, si kunyuk ngaku sebagai turunan Nabi. Ya, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini kunyuk-kunyuk makin kurang ajar. Kemarin pakai ngancam, para habaib Ba'alwi harus diusir dari Indonesia, harus di sweeping. Ngancem, gua kepret ke kuburan loh. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau nasab Ba'alwi nggak diakui, berarti saudara, Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur ratib, yang ratibnya kita baca, yang di Asafiyah diamalkan saudara, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, juga bukan Habib. Saudara, begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Yang jadi Habib cuman Fuad Pleret. Yang jadi Habib cuman Kunyuk Imad. Masya Allah, pakai ngancam habaib akan kita sweeping. Gue tunggu kapan mau sweeping gue. Ayo sweeping. Kurang ajar main mau sweeping. Pakai ngancam, kita akan bentuk pasukan berani mati untuk kejar para habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Takbir. Setuju tidak? Ibu-ibu protes, Habib galak bener. Kok ada pasukan berani matiin? Bu. Hai. Susah bener lu dipanggilnya. Bu. Kalau ada pasukan berani mati terus gak dimatiin, kan kesian, Bu. Betul. Pasukan berani mati gak dimatiin, kesian gak? Kesian, gak ada musuhnya dia. Nah, gue bikin pasukan berani matiin. Ayo deh, uber-uberan juga boleh lo. Jangan, gak boleh begitu. Kalau mau berdebat ilmiah, debat ilmiah. Mereka tantang berdebat, saudara. Ayo habaib, berdebat dengan kami. Wah, actionnya sih boleh Kunyuk. Nah kemudian saudara, Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak, ini bagaimana, Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan, datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat.
Datang Habib Hanif ke Banten, saudara. Kesarang di orang. Habib Hanif udah datang bawa kitab, bawa ilmu. Si kunyuk nggak datang. Ya, kacau tidak. Logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kira-kira jelas gak? Jadi sebetulnya umat mesti tahu, kalau ada orang, saudara, menolak nasabnya habaib, terus dia ngaku dirinya habaib, ini ciri kunyuk, saudara. Ini ciri kunyuk, saudara. Kalau dia mau debat nasab habaib, silakan. Mau pakai kitab, silakan. Mau pakai buku nasab, silakan. Mau pakai ahli nasab, silakan. Enggak usah pakai ngancam. Model gue diancam, Ada yang nasihati saya, Ki Ailwi. Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Dipikir gue takut kali. Habib Rizik jangan terpancing. Jawab jangan. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan. Pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka, betul. Takbir. Maka saya mau tanya nih semua yang hadir sini, siap bersama ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman. Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, begitu sebagai penutup saya mau kasih tahu nih si kunyuk-kunyuk nih semua. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Ini kan operasi intelijen, saudara. Operasi intelijen, Bu, Pak. Bikin kajian. Nah, hasil kajiannya apa? Di Indonesia ini yang berakar mempengaruhi putusan rakyat masyarakat ada dua. Satu kiai, dua habaib, saudara. Di mana para kiai punya pondok pesantren besar-besar. Muridnya puluhan ribu. Kalau digabung dari kiai ke kiai bisa jutaan. Betul? Betul? Habaib begitu juga. Punya majelis taklim di mana-mana. Punya majelis tablik di mana-mana. Sekali tablik yang hadir puluhan ribu. Bahkan bisa ratusan ribu. Kadang-kadang jutaan. Betul? Betul. Ini dalam ilmu politik, saudara, ini dianggap satu kekuatan yang mengancam. Kalau kiai-kiai dan habaib-habaib tersebut tidak bisa dirangkul, maka dianggap ini ancaman bagi kekuasaan. Makanya kalau yang mau dirangkul, dirangkul. Yang nggak mau dirangkul, dipukul, saudara. Yang nggak mau dipeluk, digebuk, saudara. Yang nggak mau disayang, ditendang, saudara. Nah, kenapa mereka begitu usil, saudara? Karena mereka ini yang didukung oleh oligarki jahat. Sallu ala nabi. Takbir. Jadi para penguasa jahat yang didukung oleh oligarki busuk, saudara, melihat kiai dan habaib ancaman. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini nggak boleh bersatu. Nggak bersatu aja ancaman, apalagi bersatu, saudara. Maka itu mereka mau pecah belah. Bagaimana supaya orang nggak percaya sama kiai-kiai? Disebarlah berita-berita, kiai mesum, di pondok pesantren banyak LGBT, di pondok pesantren banyak hubungan begini, hubungan begitu, untuk ngejelekin pesantren supaya orang nggak masuk pesantren, saudara. Lalu bagaimana untuk habaibnya, saudara? Nah, untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak mempan, nggak mempan. Ya akhirnya terakhir habaib ini kan dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dihormati? Oh, karena mereka turunan Nabi. Oh, kalau begitu bikin saja berita di tengah masyarakat.
bahwa mereka habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka cabut pengaruh habaib, cabut pengaruh kiai dari akar-akarnya, saudara. Kurang ajar. Ini operasi intelijen nih. Ini dulu nggak terjadi sebelum si brengsek yang jadi pemimpin, saudara. Lu tahu gak si brengsek? Pokoknya ini hari istilahnya cakep-cakep. Ada kunyuk, ada brengsek. Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Paham tidak? Paham tidak? Dari Alawiyin ini pecah. Ini saya tunjukkan. Ya. As-Segaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Hamid dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Al-Jufri dari Alawiyin. Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang ketiga siapa? Yang ketiga anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali. Ali bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zain Al-Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali Ibn Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari tercinta, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, putranya bernama Husain. Husain bin Ahmad bin Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul? Betul? Saya harus membuka dengan ilmiah. Betul. Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imat selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikutin? Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan,
atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat yang dipakai sama si imat itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu, apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alawiyin? Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya, sampai neneng panjenengan. Para habaib penenang, wah menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal imat ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Setuju? Setuju? Kita akan kasih shock terapi. Kita akan kasih shock terapi nanti. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi, kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak ini? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan, sama tidak dengan arti yang saya sebutkan.
Makanya jangan sok-sokan menyalahkan perjalanan para sesepuh kiai-kiai kita. Mereka itu orang pintar, orang alim, punya pegangan-pegangan tersendiri, punya marja-marja tersendiri. Ini tidak diajak diskusi, diajak dialog, diajak debat terbuka, nggak datang. Beraninya cuma kata-kata, Alawi Jahannam, lihat nanti. Ini belum kena portapor jolon dia. Mau keneng portapor jolon ambu dia. Betul? Betul? Tak bisa dialog paring Wahabi ini Pak. Tak bisa portapor jolon buru ambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau apa perintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin gam, ayo Alawiyin gam, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam, membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar, kitab Abna'il Imam fil Masyri wa Syam ini abad keempat kecuali Wahabi. Wahabi itu memang pembenci habaib, pendusta, pembohong. Lihat nanti, sabar nonton. Tidak bisa dibiarkan ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi, tegangan tinggi. Bukan dengan tegangan rendah, tegangan tinggi. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Lintang alit gumlareng siti. Sawi Sawiji tanana urip mungisun karo sampean mati amongkang suwarga. Yang Maha Kuasa, itu demokrasi yang kita dambakan. Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing, dengan mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil, masing-masing satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella. Dari suku Gad, habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati, fi bilatis syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun. Irtiqal khitan wa lam nzilat terus bacanya.
Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis. Harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati', mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Titik 1, titik 2, titik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, sebagai pemimpin yang non formal, menerima segala tamu, semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja, itu jangan cerai. Gak ini kata kiai, bukan kata saya, bukan kata saya.
Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Gak ada. Suatu ketika, ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah itu. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak. Apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khair yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Aduh ya Allah. Nah. Kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainul Mustafa dari Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang, di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Ash'ari, di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solih Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat. Sampai akhir hayatnya, tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar. Punya andil sangat besar
dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian, tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober, ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman, musyawarah, berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng. Itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hashim Asy'ari, kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ngerti tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntat Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjayunangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air. Tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hashim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget. Jangan kaget nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati.
Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah. Rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka. Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, congkak, petandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari, dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah itu Muhammad. Ini dalam Fatu Makkah ini. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya. Terutama ahlul baitnya. Terutama habaibnya dong harus niru. Kalau saya kan orang Jawa asli. Jangan khawatir. Kalau kita berpegang teguh, percaya dengan syafaat Rasulullah, insya Allah kita akan menghadapi siapapun, akan tunduk yang kita hadapi itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi walan taro min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Burdanu orang apa kata Ibrahim. Barang siapa selalu minta pertolongan kepada Rasulullah, maka ketika menjumpai harimau, harimau nanti akan menjadi kucing. Paham betul? Yang tadinya galak akan menjadi lunak. Kalau kita selalu bersama Rasulullah. Intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Walan tara min waliyin ghairu muntasiri. Kamu tidak akan menjumpai kekasihnya Rasulullah yang tidak menang. Dan kamu tidak akan menjumpai musuh Rasulullah yang menang, pasti kalah. Itulah janji Rasulullah SAW. Ba'lawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian DNA yang terakhir itu. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya. yang
yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk, minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya ndak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Jatman, sejarah NU yang diputarbalikkan itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua. Mungkin kita akan bincang-bincang tidak terlalu banyak lah karena beliau juga harus istirahat. Tapi intinya kan begini saja. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Profesor berkirim surat cinta via Raden Haji Omah Irama yang dibawa oleh Gus Miftah Bahrawi itu? Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Tidak semua habaib, saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim. Tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya, bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Baklawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu, saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada. Sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya. Bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib
membantu, ya bisa saja. Kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga ndak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu, apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silakan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, tidak apa-apa, Minajinggo juga. Bagi saya sama aja Minajinggo atau Ba'lawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu kalau Jawa Timur kan Y gitu. Enggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Enggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Menajinggo, mau Bani Kenaro, Kendedes apa yang lainnya lah, atau Bani Toshiba misalnya, gitu. Sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima kalau leluhurnya itu dihinakan, menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang. Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Iya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri.
bahwa ada orang lain yang membantu, bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk, minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka, kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya ndak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya ndak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu, berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Baklawi, maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu enggak boleh begitu. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah. Takwanya aja. Gitu? Ya, ketika mencuat masalah ini, Prof, masalah pembahasan nasab dan pengungkapan pemalsuan kuburan, termasuk juga pemalsuan sejarah kemerdekaan, pemalsuan berdirinya NU, pemalsuan Jatman dan sebagainya, muncul ada statement dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ini kan berarti membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita sama-sama pribumi gitu loh. Kenapa harus ada dikotomi? Tapi kalau kita lihat memang siapa sih yang memulai memisahkan diri dari istilah keindonesiaan dengan menyebutkan daerah-daerah asalnya kan? Nah, tanggapan Profesor gimana? Enggak, kalau identitas kesukuan di Indonesia itu sudah lama, tetapi tidak pernah ada statement bahwa satu suku misalnya Jawa lebih mulia dari Melayu, Melayu lebih mulia dari Batak, enggak ada waktu itu. Ini kan baru-baru saja ini lalu dimasukkan dengan cara keagamaan bahwa Habib itu lebih mulia. Silahkan bagi yang percaya, karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga, bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya, bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi lalu kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Saya ini enggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan, itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu, lalu kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikutlah ya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya ikut, saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Nah, terus kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab itu ya, Prof. Mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam tanda petik kewajiban ya, baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas, karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal di antara warga kita. Apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu? Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat, pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib, itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial, supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial.
Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya. Pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu, tapi mungkin juga loh uang banyak itu, karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadangkala ada yang mungut, kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan apa, kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu. Tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah, dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan? Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin, dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya, Prof? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan lillahi ta'ala ya. Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain, gitu aja. Nah, ya. Untuk polemik nasab sendiri misalnya, kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Ba'alwi atau Habaib itu beliau yakin bukan dzurriyyah Rasulullah. Tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini. Untuk menyelesaikan, untuk mengambil kesimpulan atau konklusi bahwa ini dzurriyyah atau bukan, itu mungkin siapa yang harus, apa yang harus dilakukan, Prof? Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang itu sudah sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Nggak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama, bukan sejarah-sejarah buatan baru, gitu, sudah lama. Nah, gitu kira-kira perlu nggak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi diinisiatifi oleh siapa gitu? Apakah Majelis Ulama atau PBNU atau oleh pemerintah? Ya silakan aja kalau itu bagus, kalau memang bisa dilakukan. Kalau saya sih, kalau saya ketemu dengan duanya, hari ini saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Kita ketemu makan dan mau berdiskusi. Sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi. Nah itu tadi ketemu makan, kami juga sudah ngalami barusan tuh. Itu datang langsung, ya kebiasaan pada suka kan pidato, kopi, dahar, nah ini foto-foto. Terkait dengan pemalsuan sejarah tadi, Prof. Ini kan berhubungan dengan marwah kebangsaan kita. Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya kan. Habib gila pun kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib kamu nyembah batu kan. Masa iya begitu. Sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh orang yang menamakan diri Balawi. Karena sumbernya banyak di Indonesia itu. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana. Iya kan? Bahkan ada Cheng Ho juga. Ya, ada Cheng Ho. Iya kan? Saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari Trah Cina atau Tionghoa yang ikut berdakwah di Indonesia seperti Raden Fatah kan itu. Ya, Raden Fatah. Itu Cina. Cina. Itu fakta lah ya. Iya. Nah, tapi masalahnya kan gini, Prof, sekarang itu kaitan dengan tadi ya pemalsuan sejarah, bahkan sudah ada di buku-buku tuh. Bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Karena kan pelakunya itu sudah diketahui. Si
apa ya, sutradaranya, pembuat naskahnya itu sudah diketahui, si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Datman, sejarah NU yang diputarbalikkan, itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau pidana, berarti pidana? Iya, pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan. Kalau sengaja memalsukan. Tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama. Kan gitu. Ya, itu. Makanya kemarin waktu saya Menko Polhukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Persis, saya setuju betul. Saya bilang, tulis ulang sejarah Indonesia, yang nulis siapa? Nanti ganti pemerintah disalahkan. Versi lagi. Disalahkan lagi kan? Orde Baru sudah nulis sejarah, katanya salah. Diperbaiki, bilang lagi itu salah. Lah sudah, kembalikan ke ilmu saja. Nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama itu. Nah itu kan dalam kasus-kasus yang mungkin mukhtalafih ya. Iya. Kalau yang mujma' alaih misalnya atau mutafaqun alaih kan, seperti proses kemerdekaan. Kemudian ada cerita baru. Ini kan jelas bukan mukhtalafih, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Atau katakanlah bahwa ini sudah pasti NU berdirinya seperti ini, Datman berdirinya seperti ini, saksinya lalu ada orang yang membuat cerita tersendiri yang sama sekali tidak punya landasan historis. Nah itu kan berarti pelanggaran ya. Apakah ada jalan untuk itu pelanggaran kaedah keilmuan kan, ilmu sejarah namanya. Bisa dibawa ke ranah hukum ya. Ini kan negara ya. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya. Tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya ya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Bisa macam-macam. Gitu. Tapi mungkin kita tidak perlu ke sana lah. Mari kita hormatilah habaib ini seperti kita menghormati nenek-nenek kita juga. Bagi saya sama aja, orang Jawa atau orang Balawi atau Baba Alun, Baba Jekma, Baba siapa gitu, sama aja lah. Enggak ada urusan dengan itu. Itu perintah Tuhan kan begitu. Sabda Nabi juga begitu. Al-Quran juga katakan sama aja. Setiap orang dalilnya lebih banyak justru yang bicara dengan yang aneh-aneh itu. Itu selesai ya. Baik pemirsa sekalian, sampai subuh insya Allah kita kuat bicara dengan beliau. Karena yang keluar selalu baru dan enak juga disampaikan dengan irama merdu gitu loh ya. Jadi memang karena kalau ahlinya masakan apapun jadi enak. Daging kalau serahkan bukan ahli masak tidak akan enak. Tapi kalau hukum yang bicara ahlinya, kita kuat berapa jam pun. Tapi insya Allah yang beliau sampaikan malam ini itu sudah galihnya, kalau Jawa galihnya ya sudah intannya yang mahal. Jadi saya akan minta beliau untuk memberikan closing statement sebagai penutup perbincangan kita malam hari ini. Monggo. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini atas hasil perjuangan pribumi rakyat Indonesia, bahwa ada orang luar membantu itu iya. Ada Baba Alwi, ada Baba Alun, ada Edward Wedeker, ada Maeda, itu orang Jepang, orang Cina, orang apa juga ikut membantu, orang Arab ikut membantu, tapi yang berjuang kita sendiri. Oleh sebab itu, ini jangan dicidrai. Saya cinta bangsa dan negara ini dengan sepenuh hati, ya berdasar keimanan saya kepada agama saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan saya di dalam cara berislam. Gitu aja.